Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview materi modul 1 praktikum mikrobiologi yaitu sterilisasi dan pembuatan zat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri, kami dari grup F, sesi 3, dan saya sendiri, Vina Wiranita Ramadhani, NPM 19217, dan selanjutnya partner saya. Dan saya Muhammad Dafa Putra Alamsyah, NPM 190 310 10 218. Dan saya Muhammad Aufal Widat, NPM 190 310 10 219. Nah, selanjutnya tentang sterilisasi. Apa sih sterilisasi itu? Di sini sterilisasi merupakan suatu proses untuk membunuh mikroorganisme sampai ke spora-sporanya yang terdapat di dalam bahan maupun alat. Di sini ada metode sterilisasi. Yang pertama ada sterilisasi kimia, sterilisasi fisika, dan sterilisasi penyaringan. Nah, di sini di sterilisasi kimia kita menggunakan zat kimia yaitu alkohol 70% dengan menyemprotkan ke permukaan alat yang dapat mematikan mikroorganisme. Yang kedua, sterilisasi fisika. Di sini metode yang digunakan adalah bahan atau alat yang tahan pada tekanan tinggi. Dan yang ketiga, sterilisasi penyaringan. Metode ini digunakan untuk mensterilkan solut material berlabel panas, di mana mikroorganisme yang dapat ditahan sebagian, karena berukuran lebih kecil dibandingkan pori-pori filter. Nah, kan di praktikum ini kita menggunakan dua sterilisasi, yaitu sterilisasi kimia sama sterilisasi fisika. Kan tadi di sterilisasi kimia kan udah dijelasin, kalau terjadinya pengontakan dengan zat kimia di mana kita menggunakan alkohol 70% untuk disemprotkan ke permukaan alat. Terus pasti timbul pertanyaan, kenapa alkohol 70% yang digunakan pada sterilisasi? Nah, di sini karena harganya relatif murah dibandingkan alkohol 95%, di mana semakin murni bahan, maka harga semakin mahal. Nah, untuk yang alkohol 70% ini udah efektif membunuh bakteri atau sel vegetatifnya. Baik, selanjutnya di sini ada sterilisasi fisika. Dalam sterilisasi fisika menggunakan alat yang pertama oven. Di sini prinsip kerja dari oven dengan panas kering, di mana dilakukan sterilisasi pada suhu 160 hingga 180 derajat Celcius selama 1,5 jam. Yang kedua menggunakan autoclave. Prinsip kerja dari autoclave dengan panas basah, di mana dilakukan sterilisasi pada tekanan tinggi melalui uap. Baik, selanjutnya di sini mengapa dilakukan sterilisasi secara kimia dan fisik? Karena pada sterilisasi kimia itu hanya membunuh sel vegetatif di mana mikroorganismenya tidak terbunuh semua. Pasti akan terbentuk sel endospora. Fase yang dilakukan bakteri untuk membentuk pertahanan hidup. Maka dari itu perlu dilakukan sterilisasi fisik agar mikroorganisme yang tersisa mati. Selanjutnya ada perbedaan sterilisasi, pasteurisasi, dan disinfeksi. Yang pertama, sterilisasi merupakan suatu proses untuk membunuh mikroorganisme sampai ke spora-sporanya yang terdapat di dalam bahan maupun alat. Yang kedua, pasteurisasi, proses menghilangkan mikroba patogen, di mana pasteurisasi ini hanya dipanaskan. Pasteurisasi memiliki dua jenis, yaitu high temperature dan low temperature, terjadi pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Yang ketiga, disinfeksi, proses menghilangkan mikroorganisme seperti virus, kuman, serta bakteri yang berbahaya. Selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi. Yakni ada 3. Yang pertama yakni waktu. Alat yang akan disterilkan cenderung membutuhkan waktu yang lama daripada bahan. Jadi kita kalau mau mensterilkan alat dan bahan itu biasanya akan memakan waktu yang lebih lama jika yang disterilkan itu alat. Kalau bahan itu relatif lebih singkat. Faktor yang kedua yakni temperatur, di mana terlebih dahulu suhu disesuaikan karena perbedaan alat yang akan disterilkan. Jadi tiap alat itu mempunyai temperatur tertentu dan masing-masing alat itu biasanya beda-beda. Ada yang
bisa steril dengan temperatur 100 derajat Celcius, ada juga yang lebih, ada juga yang kurang, tergantung alat yang kita mau sterilkan masing-masing. Yang ketiga yakni ketahanan mikroorganisme. Seperti yang kita ketahui, dalam mensterilisasi kita butuh bantuan mikroorganisme, di mana mikroorganisme yang dipakai biasanya itu berasal dari bakteri, di mana bakteri sendiri yang tadinya membentuk ketahanan hidup daripada spora. Jadi kalau bakterinya itu bagus, bisa jadi proses sterilisasi kita itu akan lebih cepat gitu. Yang selanjutnya yakni tentang aplikasi sterilisasi di industri. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu apa sih aplikasi dari proses sterilisasi di industri sih. Nah, ini ada satu contoh yang yaitu contoh dari proses UHT atau ultra high temperature. Adalah proses sterilisasi parsial yang diterapkan pada produk-produk pangan termasuk susu untuk melenyapkan semua bakteri pembusuk maupun patogen berikut sporanya. Dalam proses UHT ini, susu dipanaskan pada suhu yang tinggi yang melampaui titik didihnya minimal yakni 1300 derajat Celcius selama setengah detik. Dan selanjutnya susu dikemas dalam kemasan yang aseptif. Jadi di proses sterilisasi susu ini itu nanti suhunya akan dinaikkan sehingga bakteri-bakteri yang mengganggu susu seperti patogen atau sifat bakteri-bakteri yang bisa merusak kekandungan susu itu dihilangkan dulu. Nah, kenapa? Karena biar susu yang kita hendak sterilkan ini biar bisa produknya tuh kualitasnya biar makin bagus. Tapi dalam proses sterilisasi ini suhunya juga gak boleh terlalu tinggi juga. Jadi ada batasnya juga. Soalnya kalau terlalu tinggi nanti biasanya malah bikin nutrisi atau protein di susunya itu malah jadi hilang juga gitu. Jadi harus sesuai takaran dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yakni tentang pembuatan zat. Pembuatan zat ini berfungsi untuk pengecat mikroorganisme. Jadi dalam kita memanfaatkan mikroorganisme, kita tentu harus membuat zat-zat yang bisa difungsikan sebagai zat pewarna atau zat pengecat dari mikroorganisme tersebut. Nah, di sini ada beberapa bentuk atau jenis zat pewarna. Yang pertama ada kristal violet, yang mana bahannya ini kristal violet dan aquades. Yang kedua ada Hoocher kristal violet, yang mana bahannya adalah kristal violet, alkohol 95%, amonium oksalat, dan aquades. Yang ketiga ada zat pewarna Leofren methylene blue, yang bahan pembuatannya terdiri dari methylene blue, alkohol 95%, dan aquades. Selanjutnya yakni ada zat pewarna Lugol's iodine, yang bahannya yakni iodin, kalium iodin, serta aquades. Yang selanjutnya ada zat pewarna methylene blue, yang bahan pembuatannya terdiri dari methylene blue dan aquades. Dan yang terakhir ada acid alkohol, yang bahannya terbuat dari asam klorida serta 95% alkohol. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok F dari sesi E3. Apabila ada salah kata, perbuatan, atau kesalahan teknis dari kami semua, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.